Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Desa Putu Suciwati, SEMSI selaku penguji 1, Ibu Ana Agung Ayu Intan Wulandari, SEMACC selaku penguji 2, serta Ibu Putu Amanda Yadiari, SEAKMAK selaku penguji 3. Perkenalkan, nama saya Desa Kade Adita Ayu Saryani dengan NIM 231561308 dari program studi D3 Akuntansi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Peran Income Audit terhadap pengendalian internal pada sistem akuntansi pendapatan food and beverage pada Hotel Quartet by Marriott Bali Seminyak Resort. Bab 1, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sektor pariwisata di Bali yang terus berkembang sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan hotel. Salah satu sumber pendapatan terbesar setelah penjualan kamar adalah pendapatan food and beverage. Karena melibatkan transaksi yang cukup banyak setiap harinya, maka pendapatan food and beverage pada Hotel Quartet by Marriott Bali Seminyak Resort memiliki resiko terjadinya kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan seperti void, diskon, rebate, atau paid out. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang baik agar pendapatan yang diterima oleh hotel benar-benar sesuai dengan transaksi yang terjadi. Dalam hal ini, income audit memiliki peran penting untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh transaksi pendapatan sebelum dilaporkan kepada manajemen. Penelitian ini menggunakan kerangka khusus sebagai dasar dalam menganalisis penerapan pengendalian internal. Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama, bagaimanakah sistem akuntansi pendapatan food and beverage di Hotel Quartet by Marriott Bali Seminyak Resort? Yang kedua, bagaimanakah peran income audit terhadap pengendalian internal pada sistem akuntansi pendapatan food and beverage di Hotel Quartet by Marriott Bali Seminyak Resort? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sistem akuntansi pendapatan food and beverage serta menganalisis peran income audit dalam mendukung pengendalian internal pada sistem akuntansi pendapatan food and beverage. Bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar penelitian. Yang pertama, pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional utama dalam suatu periode sehingga mengakibatkan bertambahnya ekuitas. Selain yang berasal dari investasi pemilik. Dalam industri perhotelan, pendapatan berasal dari penjualan kamar, makanan, minuman, dan layanan lainnya. Yang kedua, audit internal. Audit internal adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan objektif untuk menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta tata kelola perusahaan, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan agar operasional berjalan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, income audit. Income audit adalah fungsi Departemen Keuangan Hotel yang bertugas memeriksa, mencocokkan, dan memverifikasi seluruh transaksi pendapatan dari setiap outlet sebelum dicatat dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah memastikan seluruh pendapatan telah tercatat secara lengkap, akurat, dan sesuai prosedur sehingga dapat meminimalkan kesalahan maupun kecurangan. Yang keempat, ada sistem. Sistem adalah sekumpulan unsur atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses input, pengolahan, dan output. Yang kelima, pengertian hotel dan departemen hotel. Hotel adalah perusahaan jasa yang menyediakan akomodasi, makanan, minuman, serta berbagai fasilitas lainnya bagi tamu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Departemen hotel. Departemen hotel adalah pembagian unit kerja dalam organisasi hotel berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Umumnya terdiri dari front office, housekeeping, food and beverage, kitchen, finance, human resource, engineering, sales and marketing, serta security yang saling mendukung kelancaran operasional hotel. Yang keenam, pengertian food and beverage hotel. Food and beverage adalah departemen hotel yang bertanggung jawab atas penyediaan, pengelolaan, penyajian, dan penjualan makanan serta minuman kepada tamu. Departemen ini berperan sebagai salah satu sumber pendapatan utama hotel selain penjualan kamar. Yang ketujuh, ada sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah sistem atau serangkaian prosedur, dokumen, catatan, dan sumber daya yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengelola, serta menyajikan informasi keuangan secara akurat sebagai dasar pengendalian keputusan. Dan kedelapan, ada pengendalian internal menurut KOSO, yaitu pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen serta seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi, meliputi efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan,
dan kepatuhan terhadap peraturan. 5 komponen pengendalian internal menurut KOSO adalah: yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment; yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment; yang ketiga, aktivitas pengendalian atau control activities; yang keempat, ada informasi dan komunikasi atau information and communication; yang kelima, ada pemantauan atau monitoring activities; yang kesembilan, bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur perpindahan dokumen, informasi, dan aktivitas antar bagian dalam suatu sistem, mulai dari transaksi terjadi hingga menjadi laporan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa income audit berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada hotel. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran income audit atau audit internal dalam pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan keandalan sistem akuntansi pendapatan. Yang pertama ada dari Kartika et al. 2022 pada penelitian yang berjudul Peran Income Audit pada Finance and Accounting Department di Free Bali Eco Beach, menyatakan bahwa peran income audit di Departemen Finance and Accounting pada hotel tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur dalam memonitor dan menganalisis pendapatan yang dibuktikan dengan hasil audit eksternal yang positif. Kemudian ada dari Nelly et al. 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengendalian Internal Penerimaan Kas pada Hotel Adiva Kota Bengkulu, menyatakan bahwa pengendalian internal pada hotel tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat perangkap tugas atau overlapping function pada bagian front office sehingga pemisahan fungsi dan prosedur otorisasi belum memadai. Kemudian ada penelitian menurut Debbie dan Apriwandi 2022 yang berjudul Audit Internal dan Pencegahan Kecurangan Bukti Empiris pada Badan Unsur Logistik atau Bulog, yang menyatakan bahwa audit internal yang efektif mampu mencegah terjadinya kecurangan. Semakin baik pelaksanaan audit internal, semakin tinggi tingkat pencegahan fraud dalam perusahaan. Kemudian ada juga dari Ilham dan Udi 2020 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengendalian Internal pada Sistem Informasi Penjualan terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penjualan, menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pada PT Enselva Putra Maga Trading Tbk telah berjalan dengan baik melalui pemisahan fungsi, pembagian tugas yang jelas, penggunaan dokumen bernomor urut, serta prosedur otorisasi yang memadai. Kemudian ada juga penelitian dari Permana et al. 2023 dalam penelitian yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Siklus Pendapatan pada PT Energi Pelita Alam Bogor, yang menyatakan bahwa pengendalian internal pada siklus pendapatan PT Energi Pelita Alam Bogor telah sesuai dengan komponen KOSO, meskipun masih perlu peningkatan pada aspek pembagian wewenang, manajemen risiko, audit internal, dan kegiatan pemantauan. Kemudian ada menurut Resmawati et al. 2023 dalam penelitian yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Pendapatan dan Penerimaan Kas pada Fasa Hotel Surabaya, yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada Fasa Hotel Surabaya telah berjalan secara optimal dengan menerapkan seluruh komponen KOSO, didukung oleh sistem yang terintegritas, SOP yang dijalankan dengan baik, komunikasi yang efektif, dan monitoring yang dilakukan secara rutin. Kemudian bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Hotel Cortez Bemeret Bali Seminyak Resort selama 4 bulan, yaitu dari bulan Februari sampai bulan Mei 2026. Data diperoleh melalui 3 teknik, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis dengan mendeskripsikan sistem akuntansi pendapatan serta mengevaluasi pengendalian internal menggunakan 5 komponen KOSO. Bab 5, pembahasan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa sistem akuntansi pendapatan Food and Beverage telah menggunakan aplikasi Microsymphony yang terintegrasi dengan sistem Opera, sehingga prosedur pencatatan transaksi dilakukan secara terkomputerisasi. Sistem ini melibatkan 8 bagian, yaitu waiter atau waitress,
restoran cook, restoran kasir, night audit, front office kasir, akuntan sekaligus income audit, general kasir, dan accounting manager. Masing-masing bagian memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku. Bagian alir dokumen menunjukkan alur sebagai berikut. Tamu melakukan pemesanan makanan dan minuman kepada waiter atau waitress. Waiter atau waitress menginput pesanan ke kapten order. Kemudian, pesanan diteruskan ke kitchen untuk diproses. Makanan dan minuman disajikan kepada tamu. Setelah pelayanan selesai, sistem menghasilkan bill. Tamu melakukan pembayaran. Jika tamu menginap, maka pembayaran akan dibebankan ke room charge. Restoran kasir mencetak bukti pembayaran dan menyusun laporan transaksi harian. Kemudian, dokumen-dokumen yang dihasilkan atau yang sudah didapatkan akan ditransfer ke income audit. Kemudian income audit melakukan pemeriksaan, rekonsiliasi, dan verifikasi antar dokumen transaksi, laporan, dan total pendapatan. Setelah dinyatakan sesuai, maka pendapatan akan diserahkan kepada bagian general kasir untuk dilakukan setoran kepada bank. Kemudian, pencatatan pendapatan akan diperiksa kembali oleh accounting manager. Dalam flowchart sistem pendapatan food and beverage, income audit berada setelah seluruh transaksi harian diterima dari restoran kasir dan sebelum proses pencatatan akuntansi oleh accounting. Posisi ini sangat penting karena income audit berfungsi sebagai penilaian internal. Dengan demikian, income audit berperan sebagai lapisan pengendalian atau control point yang menjamin keandalan informasi pendapatan food and beverage sebelum disajikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya, berdasarkan analisis menggunakan KUSU, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Hotel telah memiliki struktur organisasi atau SOP, kode etik, dan pembagian tugas yang jelas sehingga mendukung terciptanya lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Income audit melakukan identifikasi terhadap beberapa risiko yang dapat mempengaruhi pendapatan seperti transaksi void, diskon, rebate, paid out, maupun kesalahan posting transaksi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Income audit melakukan berbagai aktivitas pengendalian antara lain rekonsiliasi data Microsymphony dengan Opera, mencocokkan bill dengan report, memeriksa transaksi void, memeriksa rebate, memeriksa diskon, memeriksa paid out, serta menyusun DRR atau Daily Revenue Report. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Seluruh informasi transaksi disampaikan melalui sistem komputer dan didukung oleh dokumen pendukung sehingga memudahkan proses pemeriksaan. Yang kelima, pengawasan. Pengawasan dilakukan secara berlapis oleh income audit, accounting manager, director of finance, dan general manager melalui evaluasi serta morning briefing. Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa adanya perangkap fungsi antara akuntan dan income audit yang dijalankan oleh orang yang sama. Kondisi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemisahan tugas, sehingga berpotensi mengurangi independensi pemeriksaan. Bab 5 penutup. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertama, sistem akuntansi pendapatan food and beverage di Cortad by Marriott Bali Seminyak Resort telah berjalan dengan baik menggunakan aplikasi Microsymphony yang melibatkan 8 bagian terkait. Kedua, income audit memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengendalian internal melalui proses rekonsiliasi, pemeriksaan transaksi, verifikasi dokumen, dan penyusunan Daily Revenue Report atau DRR. Ketiga, masih terdapat kelemahan berupa perangkap jabatan antara akuntan dan income audit sehingga hotel disarankan melakukan pemisahan fungsi apabila memungkinkan. Apabila belum memungkinkan, hotel perlu memperkuat compensating control melalui supervised check, rotasi tugas, dan peningkatan pengawasan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.